Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, sebuah cetak biru baru yang bisa jadi akan mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kita akan bedah tuntas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Ini bukan sekedar aturan biasa, tapi sebuah visi yang benar-benar baru untuk proses belajar mengajar. Coba deh kita bayangin sejenak, gimana rasanya kalau setiap momen belajar di sekolah itu terasa sadar, penuh arti, dan juga menyenangkan. Bukan lagi jadi beban, tapi jadi sebuah petualangan yang bikin semangat. Kebayang nggak sih? Nah, ternyata ini bukan cuma mimpi loh. Ada sebuah peraturan pemerintah baru yang tujuannya adalah menjadikan visi tadi sebagai standar wajib. Inilah inti dari Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 yang secara resmi menggantikan standar proses yang lama dari tahun 2022. Jadi, ayo kita mulai dari visinya dulu ya. Sebenarnya kenapa sih perubahan ini penting banget? Kalau kita lihat, pergeserannya ini gede banget loh. Dari pendekatan lama yang cenderung seragam dan kaku, visi baru ini ngelihat pembelajaran sebagai sebuah perjalanan yang dinamus, yang fokus utamanya adalah murid, benar-benar berpusat pada murid. Nah, jantung dari standar baru ini apa sih? Semuanya itu dirangkum dalam pasal 3, yang bilang kalau semua proses belajar mengajar harus berlandaskan pada 3 prinsip utama. Apa aja tuh? Yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini penting banget, jadi ayo kita bedah satu-satu biar kita benar-benar paham ruh dari peraturan ini. Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa sih? Ini bukan cuma soal muridnya datang ke kelas ya, tapi ini soal proses belajar di mana murid itu paham tujuan belajarnya apa, jadi mereka termotivasi dari dalam diri sendiri, dan akhirnya bisa mengatur cara belajarnya. Intinya, menumbuhkan kemandirian belajar. Lanjut, yang kedua, bermakna. Kan percuma ya belajar teori macem-macem tapi nggak nyambung sama kehidupan kita. Nah, prinsip ini menekankan kalau pembelajaran itu harus bisa dipakai sama murid di kehidupan nyata. Harus nyambung, harus kontekstual. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti belajar itu isinya main-main terus. Ini tentang menciptakan proses yang positif, yang menantang tapi seru, dan yang paling penting, memotivasi. Jadi murid belajar bukan karena disuruh, tapi karena mereka emang tertarik. Oke, filosofinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mewujudkannya di lapangan? Nah, semua dimulai dari langkah pertama, perencanaan. Ini adalah cetak biru untuk setiap pendidik. Jadi gini, sekarang setiap guru yang bikin rencana pembelajaran itu harus super jelas soal 3 hal. 1, tujuannya apa? 2, gimana cara nyampe ke sana? 3, gimana cara gukurnya? Udah, nggak ada lagi area abu-abu. Semuanya harus terencana dengan baik. Rencana udah oke. Sekarang gimana pas eksekusinya di kelas? Yuk kita intip pengalaman belajar di kelas yang diidamkan. Menurut pasal 9, suasana kelas yang ideal itu, wah, ini dia nih daftarnya. Harus interaktif, inspiratif, seru tapi juga menantang. Murid harus termotivasi buat aktif, dan yang paling penting mereka dikasih ruang buat berkreasi dan mandiri. Nah, buat menciptakan suasana kayak gitu, peran guru juga harus berubah total. Bukan lagi cuma ngajarin dari depan kelas, tapi jadi teladan, jadi mentor yang mendampingi, dan jadi fasilitator yang mempermudah proses belajar. Supaya semuanya berjalan lancar, pasal 12 ngasih kita 4 pilar penopang. Ada praktik pedagogis yang fokus ke murid, kemitraan pembelajaran yang ngajak semua pihak, guru, murid, orang tua, masyarakat buat kerja bareng, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan pastinya pemanfaatan teknologi secara optimal. Langkah terakhir, penilaian. Dan jujur, bagian ini benar-benar sebuah terobosan. Kenapa? Karena fokusnya bukan cuma nilai murid, tapi justru refleksi terhadap proses mengajarnya itu sendiri. Dan lihat deh, ini keren banget. Menurut pasal 15 dan 16, penilaian proses itu datang dari 4 sumber sekaligus. Porsinya sama rata. Ada refleksi diri dari guru, masukan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dan nah ini dia, masukan dari murid. Ini baru namanya penilaian 360 derajat yang beneran. Tujuannya apa sih? Bukan buat cari-cari kesalahan loh. Pasal 17 ngejelasin dengan gamblang, tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Jadi ini soal tumbuh bareng-bareng, jadi lebih baik bersama. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini,
Artinya apa buat kita semua? Kelas di masa depan bakal kayak gimana jadinya? Intinya, ini adalah pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya mengajar, jadi memfasilitasi. Dari yang fokusnya cuma tes, jadi refleksi. Dari kerja sendiri-sendiri, jadi kolaborasi. Dan dari rencana yang kaku, jadi sebuah perjalanan belajar yang fleksibel, ngikutin kebutuhan murid. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Bagaimana cetak biru baru untuk pembelajaran ini akan membentuk generasi penerus Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya akan kita saksikan dan kita bangun bersama di tahun-tahun yang akan datang.